Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Desi Karina SPD dari SMPN 2 Siangku. Dan perkenalkan, nama saya Lastri SPD dari SDN 8 Tembuli. Perkenalkan, nama saya Resi dari SMPN 3 Saja. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Sambas. Kami akan melaksanakan praktik coaching mengenai modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, memenuhi tugas dari demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu ya. Tapi ini agak rada-rada gimana gitu ya? Kalau Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sangat sehat ya hari ini, Bu ya. Semangat. Oke, Ibu. Ini Ibu akan melakukan sebuah coaching ya hari ini ya. Jadi begini Ibu, maksud saya di sini ya bertemu dengan Ibu, saya ini ingin melakukan supervisi gitu ya, supervisi kepada Ibu untuk melihat ya bagaimana coaching yang kami lakukan ya seperti itu ya. Boleh Ibu? Boleh. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Oke Ibu, ini sebelum kita masuk ke nanti saya melakukan observasi ya Ibu ya, saya ada beberapa pertanyaan ya. Namun sebelum itu, ketika kita melakukan melakukan coaching ya, saya ini melakukan sebuah penilaian ya berdasarkan rubrik ya Bu ya. Rubrik ini yaitu kita berdasarkan dengan pemberian prinsip coaching menggunakan algoritma. Ini Bu sudah paham ya algoritma ya. Dan juga paradigma ya, berpikir coaching ya Ibu ya, dan bagaimana Ibu memberikan refleksi atau tanggapan ya kepada coaching itu rubrik penilaiannya Ibu ya. Oke Ibu, ini ada pertanyaan yang sudah saya siapkan Ibu ya. Apa sih Bu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ketika Ibu memberikan coaching? Oke, terima kasih ya Bu ya sebelumnya ya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya ketiga-tiganya kalau bisa ingin saya kembangkan. Pertama nanti saya akan mendengarkan aktif coach saya. Terus yang kedua saya akan melakukan pertanyaan berbobot. Yang ketiga yaitu saya bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan kesadaran penuh. Jadi saya berharap ketiga kompetensi ini bisa saya kembangkan seperti itu. Bagus sekali Bu ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan tiga kompetensi prinsip coaching ini ya Bu ya. Oke Ibu. Selain itu apa sih Bu indikator pencapaian Ibu ya dalam coaching ini yang akan dilakukan? Dari ketiga kompetensi ini mungkin akan saya lebih unggulkan dari akan lebih fokus pada mendengarkan aktif nanti ya Bu. Jadi dengan mendengarkan aktif nanti saya dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, dan mudah-mudahan nanti si coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan ini seperti itu. Bagus sekali Ibu, jadi indikator pencapaiannya itu Ibu dapat mendengarkan aktif ya, jadi coach ini dapat menemukan solusinya ya. Oke Bu, harapan Ibu pada pemberian coaching ini apa sih? Yang jelas harapan saya Bu ya, saya bisa menjadi motivasi untuk para coach saya nantinya ya. Terus saya bisa memberikan dorongan, memberikan support. Terus tidak hanya itu, saya berharap kegiatan coaching ini tidak hanya berlaku pada kegiatan permasalahan sekolah, tapi bisa juga nanti kalau ada perlu itu permasalahan pribadi dulu juga bisa lah. Jadi kita dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh guru sehingga nanti proses pembelajaran bisa lebih baik nanti. Bagus sekali ya, Ibu ini ingin menjadi sebuah motivator ya rekan sejawat Ibu ya. Bagus sekali Ibu ya. Oke Ibu, kita sini udah di akhir sesi dari pra observasi ya yang akan saya lakukan kepada Ibu. Saya berharap ya coaching nanti itu berjalan dengan baik, dan pada saat coaching saya mohon izin ya Ibu ya untuk membersamai Ibu ya nanti ya melakukan sebuah pengamatan kepada Ibu. Oke Ibu, kita akhiri ya Bu ya pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Desi. Selamat siang Bu. Selamat siang. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh, kayaknya ada sedikit
permasalahan nih. Iya. Semangatnya kayaknya turun gitu. Ada apa Iya. ya? Ada permasalahan di kelas Ibu. Permasalahan di kelas. Iya. Kalau boleh saya tahu nih, tadi kan katanya saya dari kegiatan ada rapat nih, katanya Bu Desi mau bertemu saya itu. Kira-kira ingin menyampaikan permasalahan apa sih? Saya ingin curhat sih Bu sama Ibu, ada permasalahan yang hadapi di kelas Ibu tentang pembelajaran matematika. Ada pembelajaran. Oke, sebelum kita berbicara atau berdiskusi lebih lanjut nih ya Pak Ibu ya, kira-kira nih tujuan Ibu hadir menemui saya ini kira-kira untuk apa? Tujuan saya untuk menemui Ibu, pertama saya ingin curhat sih Bu, ingin mencurahkan isi hati saya, ingin berdiskusi dengan Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas. Permasalahan seperti apa sih yang Ibu rasakan sekarang di kelas Ibu nih? Ini Bu, di kelas saya itu dalam pembelajaran matematika sih Bu, anak-anak itu masih menganggap matematika itu adalah momok yang sangat menakutkan gitu. Setiap mendengar pelajaran matematika seperti itu, anak-anak udah lemah, semangatnya itu turun. Bu Desi lemah. Berarti itu menjadi suatu permasalahan Iya. bagi Ibu ya. Kalau boleh saya tahu nih Bu ya, kenapa sih anak-anak bisa berpikir demikian, menganggap pelajaran matematika ini adalah pelajaran yang sangat sulit atau menjadi momok bagi mereka? Mungkin ya, ini menurut pendapat saya sih Bu, tapi kalau pembelajaran matematika kan sulit. Kenapa sulit? Karena di pembelajaran matematika kan banyak rumus-rumus yang harus dihafal Bu. Jadi anak-anak dalam menghafal rumus itu kan agak sulit. Jadi rumus kan apa ya, berbolak-balik gitu Bu, Iya. susah. Jadi anak-anak untuk menghafal rumus intinya. Berarti dari dalam kegiatan pembelajaran matematika ini identik dengan banyak rumus Iya. ya. Jadi anak-anak itu susah untuk menghafalnya. Oke. Dari pelajaran matematika yang mengenai rumus ini, kalau boleh saya tahu nih Bu ya, strategi pembelajaran apa sih yang sudah pernah Ibu lakukan? Kalau rumus sih paling anak-anak mencatat sih Bu, misalnya merangkum ya, mengambil rumus-rumus di buku paket, langsung ditulis di bukunya gitu. Jadi tinggal diberi hias-hiasan sih Bu, supaya mudah mengingatnya. Jadi anak-anak itu sudah dicatat, Iya. yang memberi istilahnya beri kode dengan Iya. ada diberi warna gitu Iya. ya. Oke. Menurut Ibu nih kira-kira ada strategi yang lebih jitu lagi nggak nih? Kalau menurut saya kan, kalau strategi yang pertama tadi kan dia menulis di buku ya. Iya. Karena buku mungkin anak-anak itu malas untuk membuka buku. Iya. Saya berpikir bagaimana nanti kalau saya strategi yang kedua itu dibuat seperti poster saja Bu. Nanti poster itu ditempel-tempel di dinding kelas mereka. Jadi secara langsung mereka melihat gitu Bu. Tidak lagi buka buku. Iya. Menurut saya itu sangat baik sekali Bu Desi, nanti boleh diterapkan itu ya, sangat baik sekali. Jadi selain anak-anak mencatat di buku, berarti ada juga di poster di dinding nanti itu Iya. ya. Iya. Terus dalam pelaksanaan strategi itu ya Bu ya, kira-kira nih Ibu akan melaksanakannya kapan? Secepatnya sih Bu, mungkin mulai Senin depan sih Bu bisa ya melaksanakan kegiatan itu sih. Karena nanti anak-anak kan langsung ini kan baru hari Rabu ya, di Senin depan nanti disuruh membawa kertas poster, membuat rumus dan menyalin rumus dalam poster tersebut dan membuat semenarik mungkin lah. Berarti nanti secepatnya Bu ya, kira-kira dalam melaksanakan anggap ini rencana Ibu ya. Dalam melaksanakan rencana ini, kira-kira siapa saja sih yang ingin Ibu libatkan dari rencana ini? Dan pertama sih tetap ya siswa ya Bu, karena siswa yang ikut langsung terjun langsung dalam kegiatan tersebut. Kemudian selain itu yang jelasnya rekan sejawat yang satu mata pelajaran, sama-sama mengaku mata pelajaran seperti itu. Oke, berarti dari kegiatan ini nanti Ibu bisa mengajak kolaborasi siswa Ibu dan rekan sejawat Ibu ya. Oke, jadi menurut saya ini proses pembelajaran yang dilakukan nantinya nih saya rasa sudah cukup baik nantinya nih, karena Ibu sudah menginginkan
anak peserta didik itu terlibat aktif tersendiri ya. Terus dari kegiatan diskusi kita nih Bu ya, pasti yang dapat disimpulkan dari pembicaraan kita hari ini. Ini dapat saya simpulkan yang pertama, saya dekat sama ibu, saya berdiskusi dengan permasalahan yang saya hadapi, ya kemudian bersolusi tentang mereka, dan saya menemukan solusi. Saya sangat senang sih Bu, karena akhirnya mendapatkan solusi dari permasalahan yang selama ini mengganjal di pikiran saya sih Bu. Mudah-mudahan ini adalah satu solusi gitu sih, agar anak-anak suka ya belajar. Amin, amin ya. Saya berharap demikian ya Bu ya. Jadi supaya beban pikiran di otak ibunya agak berkurang gitu ya. Supaya senang itu tuh lebih tambah lagi nantinya ya. Karena ibu menganggap tadi ini kan masalah. Sehingga semangat ibu tadi di awal ini saya perhatikan agak turun. Iya, sekarang sudah Jadi mudah-mudahan nanti ya rencana yang ibu harapkan, yang ibu buat nantinya ibu bisa implementasikan dengan baik, dan mudah-mudahan kolaborasi antara murid ibu dengan pekerja ibu bisa terjalin dengan baik sehingga kegiatan yang ibu inginkan bisa tercapai dan terlaksana dengan baik. Oke ya Bu ya, mungkin ada lagi yang ingin ibu sampaikan dengan saya nih? untuk ibu. Oke, berarti bulan kita hari ini mungkin sampai sini aja Bu ya. Jadi ibu sendiri saya rasa dari awal ibu bilang ceritanya ibu punya masalah, sekarang saya sudah mendengar solusinya dari ibu sendiri ya. Jadi oke, saya anggap pembicaraan hari ini kita anggap selesai ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada kegiatan-kegiatan lain ibu ada masalah silahkan hubungi saya untuk kegiatan kita coaching lagi ya Bu ya. Oke, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Cakap-cakap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Kita ketemu lagi ya Ibu ya. Oke. Ibu, saya sudah mengamati ya proses coaching yang Ibu lakukan tadi ya Ibu ya. Oke, jadi pada pertemuan ini Bu ya, saya kembali meminta Ibu untuk bertemu ya. Di sini kita akan membahas tentang coaching Ibu tadi ya, yang mulai melakukan. Jadi ini ada beberapa pertanyaan Ibu ya. Ibu mengizinkan saya? Ya, sangat mengizinkan. Oke, baiklah Ibu ya. Kita mulai Ibu ya. Yang pertama Ibu, apa sih yang telah Ibu lakukan ya Ibu ya dalam mencapai indikator pencapaian yang sudah Ibu lakukan? Ya, karena tadi di awal kan kompetensi yang saya kembangkan termasuk ada 3, dan saya memfokuskan pada mendengar aktif. Jadi indikator yang telah saya lakukan itu tadi saya sudah melakukan kegiatan mendengar aktif saya kepada coach saya. Jadi saya dapat mengetahui permasalahan yang dihadapinya. Dan alhamdulillah dari kegiatan itu saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya dapat menggali potensinya dan si coach saya sudah menemukan solusi dari permasalahan ini. Seperti itu. Bagus sekali Bu ya. Oke Bu, ini Bu ada hasil pengamatan saya, boleh saya silakan. Coaching yang sudah Ibu lakukan tadi itu sudah baik Ibu ya, dimana kompetensi yang Ibu harapkan ya, ketiga kompetensi itu sudah dapat saya lihat ya Ibu ya. Sangat bagus sekali dimana si coach ini dia dapat menemukan solusi ya secara tersendiri dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu berikan, bagaimana Ibu mendengar aktif dan bagaimana Ibu merespon, itu sudah sangat baik gitu ya. Oke, itu bagaimana Ibu mendengar apa yang sudah saya katakan tadi? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu karena telah melakukan pengamatan terhadap kegiatan coaching saya kali ini ya. Jadi terima kasih juga atas penilaian yang diberikan kepada saya, dan mudah-mudahan sih saya berharap nantinya kegiatan coaching saya bisa lebih baik lagi. Ibu ya. Oke Ibu, ini ada pertanyaan terakhir Ibu ya. Apa sih Bu kompetensi lain ya dari 3 kompetensi tadi yang mungkin yang masih ingin Ibu kembangkan lagi? Jadi kompetensi yang masih saya kembangkan yaitu saya harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, karena hal itu bisa nantinya lebih menggali potensi pada seperti saya. Bagus sekali Bu ya. Saya berharap dengan kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan, Ibu melakukan coaching ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas ya Bu ya. Oke, seperti impian Ibu ingin menjadi seorang
motivator ya Ibu ya. Oke Ibu, kita sudah di akhir sesi ya ini Bu ya. Terima kasih banyak ya Ibu ya sudah membersamai saya dari observasi, mengamati di coaching dan sampai kelas ke observasi ya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas waktunya dan kesempatannya. Dengan itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Lalu bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya sangat baik. Bagaimana perasaan Ibu sekarang ingin main coaching, coaching Ibu? Perasaannya saya sangat senang ya Ibu Oh, iya. ya, karena dengan coaching berarti rekan saya ini percaya ya terhadap saya gitu ya. Tapi sangat berarti cukup memiliki kepercayaan diri ya Bu ya. Insya Allah Ibu. Oke, nanti sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan melakukan pra-observasi dulu yang kita lakukan sekarang. Dan nantinya pada saat Ibu coaching, saya akan mendampingi Ibu ya. Mulai dari nanti saya akan mendampingi Ibu dalam melakukan pengamatan. Pada saat Ibu melakukan coaching. Adapun rubrik penilaian yang nanti akan saya nilai, Ibu sudah pasti memahami ya alur-alur yang akan Ibu laksanakan melakukan coaching tersebut. Itu menggunakan alur cerita, kemudian prinsip coaching, paradigma berpikir. Jadi bisa memahami hal-hal itu ya Bu. Insya Allah sudah. Oke, nanti itulah yang saya amati. Kemudian apa sih kompetensi nanti yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya mungkin dari ketiga itu ya. Mungkin ya seperti itu memiliki kehadiran penuh untuk pertanyaannya yang berbobot ya dan dengan aktif ya. Itu yang mengatakan mungkin kompetensi yang sekaligus Jadi ketiga-tiganya Ibu ya. Jadi yang kehadiran penuh, mendengarkan aktif. Jadi ketiga-tiganya kita mengajukan pertanyaan kompetensi. Oke, nanti akan saya amati Ibu dari fungsi yang ingin dikembangkan. Kemudian Ibu, selanjutnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu, indikator ketercapaian apa sih nanti yang akan Ibu jadi patokan dari coaching yang akan dilakukan? untuk indikator ketercapaiannya ya dengan tiga prinsip coaching yang sudah saya katakan tadi ya. Si coach saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahan apa yang dia hadapi saat ini. Selain itu juga dia merasa dihargai gitu ya dengan cara saya mendengarkan secara aktif dan memiliki kehadiran penuh, yaitu indikator ketercapaian yang bisa saya capai. Sangat bagus sekali indikator yang ingin dicapai. Jadi kita pasti inti dari coaching ya pasti ingin mendapatkan solusi dari masalah. Kemudian yang terakhir Ibu, harapan Ibu di coaching yang terlaksana ini apa sih? Harapan saya ya coaching saya ini mendapatkan sebuah solusi ya Bu ya, dan dia merasa apa itu namanya dibersamai oleh kita ya dari cerita-cerita dia dan juga merasa bahwa dia ini tidak sendiri dalam masalahnya, tapi kita siap untuk membantu dari belakang seperti itu. Yang sangat bagus ya, mudah-mudahan harapan ini tercapai Ibu ya, dan mendapatkan solusi dari permasalahan si coaching nanti. Oke, nanti saya akan ikut ya Bu ya. Saya harap itu tidak keberatan saya berada di dekat Ibu nanti untuk mengamati. Oke, nanti saya akan perhatikan, saya akan mengamati apa yang Ibu sampaikan. Oke, kita cukupkan sekian dulu wawancara pra-observasi. Saya akhiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tapi ada sedikit hal yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Oke, jadi ini ya yang mau diceritakan ya, yang ingin bertemu dengan saya Ibu. Iya. Oke Ibu, saya tidak punya waktu terlalu banyak Ibu ya, karena tadi sudah mendengar azan. Kita mungkin punya waktu sekitar 10-15 menit aja untuk melakukan perbincangan ini ya Ibu ya. Setelah ini kita mungkin bisa selalu bersama ya. Oke Ibu, apa sih tujuan Ibu pada perbincangan kita ini?
Yang jelas Ibu ya, saya ingin ketemu Ibu, saya ingin nanti bercerita dengan Ibu. Harapan saya nih, tujuan saya bertemu dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, Ibu ingin bertemu, menemukan solusi ya? Iya. Solusi dari masalah Ibu. Oke, Ibu. Boleh Ibu ceritakan seperti apa masalah yang sedang Ibu hadapi ini? Begini ya Bu ya, akhir-akhir ini nih saya merasa proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas ini agak menurun nih Bu. Oh, Iya. Karena ada salah satu murid saya ini ketika di kelas itu kayak asik sendiri gitu Bu. Nah, jadi tidak fokus lah jadinya terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Oke, jadi ini ada siswa Ibu ya yang tidak asik sendiri Iya, ya? asik sendiri. Boleh saya tahu seperti apa Ibu asik sendiri ini? Asik sendirinya seperti ini ya Bu ya, dia kalau proses pembelajaran yang saya lakukan, misalnya saya ketika menjelaskan konsep pembelajaran itu kadang ada saja permainan yang dilakukan, yang main pulpen lah, kadang berdiri mengelilingi teman-temannya lah, jadi itu kayaknya gitu punya dunia sendiri seperti itu. Jadi lantas mengganggu teman-teman yang lain Bu, jadi konsentrasi belajar terhadap kawannya tidak terganggu jadinya. Jadi ketika Ibu menjelaskan ya dia bermain gitu ya, Iya. di mana bermain ini bisa mengganggu ya Iya. konsentrasi dari teman-temannya. Oke, Ibu. Apakah Ibu tahu apa penyebab dari si anak ini menjadi asik sendiri? Yang pasti saya sudah pernah melakukan kegiatan asesmen ya Bu ya. Jadi saya melakukan observasi bahwa si anak ini ternyata tingkat kreativitasnya dia tinggi gitu ya. Jadi si anak ini ibaratnya kalau sudah mengetahui konsep materi itu, jadi bosan. Jadi dia ini ingin mencari pelajaran lain, jadi seperti itu. Karena dia sudah mengetahui, makanya itu tadi dia bermain dan keliling seperti itu. Jadi Ibu sudah melakukan asesmen di mana anak ini memiliki tingkat kreativitas yang tinggi ya, Ibu Iya. ya. Jadi ketika dia tahu pelajaran sesuatu, dia itu akan merasa bosan Iya. ya. Oke. Berdasarkan penyebab yang sudah Ibu katakan, apa sih yang mungkin bisa Ibu lakukan Ibu? Mungkin ya Bu ya, dari hasil asesmen itu tadi ya, mungkin saya akan membuat atau merancang pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakatnya ini nanti, sesuai dengan keinginannya, kebutuhan muridnya gitu. Nanti saya akan mengelompokkan murid tersebut sesuai dengan teman-temannya yang memiliki ibaratnya fase yang sama, jadi otomatis kan nanti ketika saya menjelaskan konsep pelajaran terhadap kelompok yang A, dia ini sudah mengerjakan yang lain, jadi supaya dia ini tidak bosan seperti itu nanti. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi yang berdasarkan dengan tingkat kemampuan ya, Iya. serta didik. Selain pembelajaran diferensiasi, apakah ada strategi lain yang mungkin ingin Ibu lakukan? Selain itu kali ya Bu, saya juga ini baru rencana saya sih ya Bu ya. Karena selama ini kan proses pembelajaran saya lakukan terhitung monoton kali ya. Jadi murid saya ini yang kreativitasnya tinggi, jadi cepat bosan. Nantinya saya akan membuat pembelajaran saya itu lebih menarik dengan menggunakan media-media yang istilahnya terupdate gitu. Saya akan menggunakan video, terus akan menggunakan istilahnya tulisan ilmiah di artikel-artikel nanti saya cari. Jadi otomatis ketika anak yang baru tahu mulai konsep, yang ini udah paham konsep, jadi ada kegiatan yang berbeda, jadi seperti itu. Jadi selain pembelajaran diferensiasi, Ibu ingin melakukan pembelajaran menarik dengan menggunakan media yang bervariasi ya, Iya. Ibu ya. Bagus sekali Bu ya rencana Ibu ya. Ini dalam mengakomodasi ya dari kreativitas anak yang tadi yang tinggi ya Ibu ya. Oke Ibu. Menurut Ibu dari strategi itu strategi mana yang lebih efektif ya untuk dilakukan dalam jangka pendek ini? Mungkin pembelajaran berdiferensiasi kali ya Bu ya, karena sesuai dengan tingkat kemampuan anak, karena anak itu memiliki keunikannya masing-masing, jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi nanti saya kan akan mengelompokkan anak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dan itu pun tidak hanya dilakukan istilahnya bisa secepatnya dan bisa berkesinambungan nantinya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu ya yang akan Ibu
melakukan secepatnya. Kira-kira kapan Ibu ini bisa dilakukan? Kalau sebisa mungkin secepatnya, karena ini udah hari Rabu, jadi besok insya Allah sudah saya, karena hari ini saya udah punya rencana ya, jadi nanti tentunya saya harus merancang nih kegiatannya dalam 2-3 hari ke depan, berarti sudah bisa saya laksanakan. Oke, baik Ibu. Jadi 2-3 hari ke depan ya Ibu ya akan Ibu lakukan ya Ibu ya. Bagus sekali Ibu ya. Oke Ibu. Dalam komitmen Ibu ini ya untuk melakukan pembagian diferensiasi, siapa saja yang mungkin bisa Ibu libatkan untuk membagi itu? Kalau untuk yang saya libatkan, jelas yang pertama sih itu siswa saya, itu siswa saya di kelas 5 ya. Jadi karena ini mengenai hasil belajar murid di kelas saya, jadi otomatis saya harus bekerja sama dengan mereka. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, karena saya akan minta masukan, saran, dan kritikan mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan. Bagus sekali Bu ya, Ibu jadi melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat dan juga dengan siswa ya. Jadi semua warga ini Ibu ikutkan ya dalam aksi Ibu. Bagus sekali Bu ya, kita sudah di akhir ya Bu ya. Dan saya juga memperhatikan Ibu ternyata udah mempunyai rencana Ibu ya. Oke Ibu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya setelah berbicara dengan itu, ternyata sebenarnya saya sudah punya solusi tersendiri ternyata ya bagi masalah saya. Yang awal-awalnya saya merasa itu permasalahan saya seolah-olah permasalahan yang sangat rumit ya. Tapi ketika berbicara dengan Ibu, saya memiliki motivasi, saya merasa ternyata ada solusi gitu dari permasalahan saya. Dan solusi itu saya sendiri yang ternyata membuatnya itu. Oke, bagus sekali Bu ya. Jadi Ibu ini sudah punya solusi mungkin belum terbayarkan ya pada saat ini sudah aku harus seperti ini ya gitu. Oke Ibu. Oke. Jadi ini Ibu sudah mendapatkan solusi, kita juga sudah di akhir sesi ya. Saya berharap rencana Ibu dengan melakukan pembelajaran diferensiasi dan dengan media aja nanti ini bisa dilakukan secepatnya dan tidak memiliki kendala ya, sehingga berharapnya itu akan berdampak ya baik kepada para peserta didik Ibu ya. Baiklah Ibu, kita sudah di akhir perbincangan kita. Ini sudah juga menunjukkan untuk waktunya sholat ya Ibu ya. Jadi ini saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah mempercayai saya ini ya untuk membersamai cerita Ibu ya. Saya juga terima kasih nih Bu ya telah mendengarkan cerita saya. Iya Ibu. Oke Ibu, dan saya akhiri ya Ibu ya. Sampai ketemu dengan pertemuan selanjutnya. Kalau Ibu ada masalah silakan saya berbincang kembali dengan saya Ibu ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi kita Ibu ya. Iya, Setelah Ibu melaksanakan coaching, jadi saatnya kita masuk ke pasca observasi Ibu. Oke, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu setelah melakukan coaching tadi. Yang pertama, apakah apa yang telah dilakukan Ibu dalam mencapai indikator yang telah Ibu inginkan tadi? Oke, dalam mencapai indikator yang saya inginkan tadi ya Ibu ya. Saya sudah berusaha ini untuk melakukan 3 prinsip coaching, yaitu mendengarkan aktif, memberikan kehadiran penuh, dan juga memberikan pertanyaan berbobot ya. Itu yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi. Oke, Ibu telah melaksanakan ketiga coaching tadi ya Bu ya, sesuai dengan kompetensi coaching yang mana ingin Ibu kembangkan sesuai dengan pra observasi tadi. Oke, nanti Ibu saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Boleh ya Ibu? Silakan Ibu. Oke, baiklah Ibu, menurut pengamatan saya setelah Ibu melaksanakan pada saat Ibu melaksanakan coaching tadi, menurut saya sangat menarik, sangat Ibu menyampaikan juga dengan sabu ya pada saat coaching menyampaikan beberapa jawaban dari Ibu juga sangat antusias. Ibu juga sesuai dengan kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, yaitu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. Sangat bagus ya, Ibu sangat menjiwai karakter Ibu menjadi seorang coach. Oke, adakah menurut Ibu setelah beberapa kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, adakah kompetensi lain selain itu?
Untuk kompetensi lain ya mungkin masih di kompetensi itu ya Bu ya, Iya. karena saya merasa pun saya sudah berusaha melakukan, tapi mungkin saya masih bisa mengupgrade diri saya untuk lebih baik dalam memberikan 3 kompetensi tadi, sehingga mungkin nanti coaching selanjutnya itu bisa memiliki kualitas yang lebih baik. Oke. Tapi menurut Ibu kualitasnya lebih ditingkatkan Ibu ya, agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, sangat menarik Ibu. Oke, cukup itu saja ya pasca observasi. Jadi kita tidak perlu pengalaman Ibu, hasilnya itu sudah sangat baik menurut saya. Oke, mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat ditingkatkan. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu ya, sudah memberikan supervisi kepada saya. Jadi saya mengetahui ya kenapa saya sampai di mana apa yang harus saya lakukan. Terima kasih Bu. Sekian Ibu ya. Kemudian kita ketemu lagi di vlog yang akan datang Ibu dan jadi pengamat kembali saya. Ibu, saya akhiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu Desi. Oh iya Bu Desi, yang katanya hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Jadi sebelum Ibu melaksanakan kegiatan coaching, ada sedikit yang ingin kita bicarakan ya Bu ya, karena di sini saya selaku supervisi yang akan nantinya ikut dalam kegiatan coaching tersebut sebagai pengamati ya nanti ya. Jadi Bu Desi, untuk kegiatan ini nanti kita akan melaksanakan rubrik penilaian ya. Jadi nanti rubrik penilaiannya itu sesuai dengan alutsista, terus dengan adanya paradigma berpikir coaching. Jadi Bu Desi sendiri mungkin sudah tahu kan, berpikir paradigma berpikir coaching itu lebih nanti mengutamakan pengembangan Bu Desi dalam mengembangkan potensi yang ada pada coaching Ibu nantinya. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan mengajukan pertanyaan atau segala macam kompetensi-kompetensinya seperti itulah ya Bu Desi ya. Selanjutnya ya Bu Desi, ada untuk kegiatan nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih dengan Bu Desi mengenai kegiatan coaching nanti ya. Yang pertama ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching nanti? Untuk kompetensi yang nanti akan saya kembangkan, yang pertama itu adalah mendengarkan penuh. Iya, Jadi saya akan mendengarkan coach saya cerita, berdiskusi, bagaimana mendengarkan penuh. Iya, berarti nanti kegiatannya itu adalah Ibu akan mengembangkan kompetensi sesuai dengan yang ada di paradigma berpikir coaching, yaitu adalah meningkatkan atau mendengarkan aktif dan mendengarkan penuh gitu ya. Iya. Oke. Terus selanjutnya nih Bu, indikator pencapaian apa sih yang ingin dicapai dari kegiatan coaching nanti? Dan sesuai dengan kompetensi yang saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif atau mendengarkan penuh, nanti coach saya itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh iya, mantap sekali Bu. Semoga nanti ya apa yang ingin Ibu capai bisa terlaksana. Terus selanjutnya nih Bu, dari kompetensi, indikator, pasti Ibu ini punya harapan kan kenapa kegiatan coaching ini dilakukan. Kira-kira nih Bu, kalau boleh saya tahu, apa sih harapannya Bu? Untuk harapannya Bu, nanti si coach saya itu setelah coaching, dia mendapatkan solusi sesuai dengan yang diinginkan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ya. Ya Bu ya, jadi berarti dari 3 pertanyaan yang saya ajukan ini dari Ibu, kompetensi, indikator, dan harapan. Jadi tadi kompetensinya itu mendengarkan aktif atau mendengarkan penuh, terus indikator pencapaiannya bahwa harapan Ibu nih sama juga sebenarnya dengan harapan ya, bahwa si coach Ibu ini bisa menemukan solusi dari permasalahan. Oke Bu ya, mungkin itu aja percakapan kita sebelum Ibu melaksanakan kegiatan coaching. Jadi rubrik-rubriknya juga sudah saya sampaikan, kompetensi, indikator, dan harapannya pun sudah Ibu sampaikan dan saya sudah mendengarkan. Nanti saya di sini juga akan ikut dalam alur kegiatan coaching Ibu ya, karena saya selaku pengamat nanti di situ. Oke Bu, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bagaimana kabarnya hari ini?
Cukup baik Ibu. Cukup ya, berarti belum terlalu baik, masih cukup Iya, ya. masih cukup. Tapi apa sih yang menyebabkan ibu merasa cukup, masih di tahap cukup baik? Ada suatu permasalahan ini Bu ya, ini sebenarnya yang lagi ada di kepala saya ya. Jadi inilah saya menemui Ibu, kita ingin bercerita bisnis sebentar gitu ya. Oke, berarti tadi ibu menghubungi saya untuk di-coaching berdiskusi Bu ya. Berarti ada satu permasalahan yang sedang ibu hadapi. Oke, menurut ibu apa sih permasalahan yang masih terdapat di kepala ibu ini? Permasalahan di kelas Ibu ya, terutama pada pembelajaran bahasa Inggris. Kalau boleh saya tahu permasalahan pembelajaran bahasa Inggris Bu ya. Jadi situasi pembelajaran seperti apa yang sedang ibu hadapi? Situasinya siswa saya ini saya memperhatikan sepertinya mereka memiliki penguasaan kosakata gitu ya, bahasa Inggris itu yang bisa dikatakan bukan cukup rendah tapi memang sangat rendah menurut saya gitu ya. Karena untuk memahami teks itu mereka sulit ya, apalagi yang soal-soal berbasis dengan kriteria sedang sampai HOTS itu sangat sulit gitu. Oke, menurut penyampaian ibu tadi bahwa siswa di kelas itu pemahaman atau kosakata yang dimiliki anak-anak itu cukup rendah sehingga menghambat dalam proses pembelajaran dalam menerjemahkan teks bahasa Inggris gitu ya. Harapan Bu atau yang ingin ibu harapkan dari siswa ini itu seperti apa ini dalam pelajaran bahasa Inggris? Yang saya harapkan mereka memiliki penguasaan bahasa Inggris yang bisa dikatakan banyak ya Ibu ya, karena bahasa Inggris ini kan bahasa asing, otomatis dengan penguasaan kosakata yang banyak mereka ini bakal mampu Ibu bukan hanya menerjemahkan, mungkin memahami teks dan memahami apa yang saya katakan seperti itu. Jadi dari keinginan yang ibu sampaikan tadi, ibu berharap nanti anak-anak ibu ini memiliki kosakata yang banyak dan lebih mudah menerjemahkan seperti itu. Menurut ibu ini, kira-kira cara agar anak-anak ini memiliki kosakata yang banyak itu seperti apa ya? Caranya Ibu ya, mungkin dengan melakukan kesepakatan ya Ibu ya, kesepakatan ini yang berkaitan dengan menghafal kosakata, mungkin seperti itu Bu ya. Jadi ada kesepakatan antara saya dengan siswa seperti itu, dan mereka bisa menghafal kosakata. Oke, jadi kira-kira kegiatan yang dapat agar ibu kosakata yang banyak, langkah-langkah yang dilakukan adalah membuat kesepakatan antara siswa dan ibu dalam menghafal kosakata. Selain itu ada lagi Mungkin untuk kelas ya, dengan pohon kosakata bisa Ibu ya. Jadi pohon kosakata itu jadi siswa nanti disiapkan ada pohon di dinding, maka mereka menempel Ibu ya, menempel gambar di mana di situ ada bahasa Inggrisnya seperti itu. Itu mungkin bisa membantu ya Ibu ya, kan kosakata siswa. ini sangat bagus sekali ya, kegiatan untuk mencapai harapan yang ibu inginkan tadi. Yang pertama itu melakukan kesepakatan untuk menghafal kosakata. Kemudian yang kedua pohon kosakata. Jadi sangat menarik kedua kegiatan tersebut. Menurut ibu ini dari kedua kegiatan itu yang paling dominan, yang paling mudah yang akan ibu lakukan yang mana ini? Mungkin membuat kesepakatan ya Bu ya, karena membuat pohon itu kan kita perlu barang ya, seperti mungkin cat yaitu untuk membuat pohonnya, ataupun gambar untuk siswa kan, siswa menjadi gambar itu mungkin membutuhkan waktu ya. Kalau untuk membuat kesepakatan menghafal kosakata mungkin bisa dilakukan dengan secepatnya ya, karena di situ kan nanti rencana saya ini ya Bu ya, siswa menghafal mungkin dari kesepakatan kita seminggu berapa kali gitu ya, harus punya kosakata berapa, lalu kosakata apa nih dalam minggu ini. Sangat bagus Bu ya, jadi ibu yang kesepakatan untuk menghafal itu. Saya sangat tertarik sekali karena kalau ini kan dilakukan dalam waktu singkat itu bisa Bu ya, sesuai yang ibu katakan tadi. Kemudian
Ini berarti langkah strategi yang pertama nanti akan Ibu laksanakan kapan itu? Mungkin dalam minggu ini ya Bu ya, secepatnya ya. Mungkin dalam minggu ini kita membuat kesepakatan dulu dengan siswa. Jadi nanti ini akan dilaksanakan. Selanjutnya komitmen yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan kegiatan ini itu siapa yang akan Ibu untuk mendampingi? Siapa ya? Mungkin guru ya Bu ya. Pastinya yang pertama saya meminta izin dulu kepada kepala sekolah, lalu kalau sekolah mengizinkan ya pasti kita melakukan diskusi dulu dengan rekan sejawat itu ya. Dipastikan ini nanti saya akan melibatkan rekan sejawat guru ya Bu ya. Itu yang akan saya lihat ya. Iya, bagus sekali. Jadi kolaborasi lah ya antara guru siswa. Oke, kita hampir di akhir pembicaraan ini. Kesimpulan dari pembahasan kita di pagi hari ini. Kesimpulannya saya menemukan ya Bu ya, ternyata saya bisa menemukan permasalahan tadi ya, penguasaan kosakata dengan bagaimana strateginya ya. Dan saya juga berpikir mungkin ini strateginya kita harus ketemu dulu dari kepala sekolah, lalu kita perlu kolaborasi ya dengan guru lainnya untuk membuat yang nantinya proses menghafal kosakata yang dilakukan dengan kesepakatan. Itu saya sangat senang sekali Bu ya. Terus selain dari itu Ibu mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang menghadapi, dan kemudian mendapatkan kegiatan apa yang ingin dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi. Harapan Ibu? Harapan saya dengan strategi tadi ya, strategi itu siswa memiliki kompetensi bahasa Inggris yang bisa dikatakan itu lebih baik ya daripada yang kemarin. Mereka bisa menjawab soal, mereka bisa mengerti apa yang saya katakan. Paling tidak mereka mengerti dia, walaupun mungkin mengucapkannya agak susah seperti, tapi mereka mengerti. Oh, guru aku berbicara seperti ini loh, gitu ya. Namun juga saya berharap nantinya mereka juga bisa untuk merespon atau berbicara menggunakan bahasa Inggris. Mudah-mudahan harapan-harapan Ibu nanti tercapai ya. Kemudian bagaimana sih perasaan Ibu setelah kita melakukan kursus ini? Saya sangat senang, dan karena juga saya juga merasa lega ya, karena Ibu begitu antusias ya, dan juga ternyata ya, saya bisa mendapatkan solusi gitu ya dari permasalahan yang telah terjadi di kelas saya, sehingga saya cukup antusias untuk melaksanakannya nanti. Oke, kita cukupkan di sini dulu ya kursus kita hari ini. Hampir jam pulang ini ya, masih sekian. Mudah-mudahan Ibu tidak jelas Insya Allah ya. Oke, saya akhiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Resi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ya Bu Resi ya. Tadi kan Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching ya, dan saya pun sudah ikut dalam kegiatan tersebut. Sebelum saya mengutarakan pertanyaan pasca setelah kegiatan coaching ini ya, saya ingin bertanya nih, bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti kegiatan coaching tadi? Saya Bu setelah mengcoaching ya. Iya, mengcoaching saya pun merasa senang. Selain dari si coaching saya senang mendapatkan solusi, saya pun merasa ikut senang karena ikut andil dalam mendapatkan solusi tersebut. Iya, itu senang ya, apalagi saya Ibu mendapatkan kegiatan berbicara kayak seru sekali sepertinya ya Bu ya. Oke, untuk Bu Desi nih ya, kegiatan pasca ini ada beberapa hal yang saya tanyakan ya Bu ya. Yang pertama itu, apa sih yang telah Ibu lakukan untuk mencapai indikator yang telah tadi Ibu tentukan sebenarnya? Sesuai indikator yang ingin saya kembangkan di awal di presentasi tadi, yang saya kembangkan adalah mendengarkan aktif atau mendengarkan kritis. Jadi dengan saya mendengarkan aktif dan mendengarkan itu, si coach ini mendapatkan solusi dari permasalahannya. Iya, berarti tadi Ibu sudah mendengarkan penuh, saya tidak mengetahui ya permasalahannya, dan alhamdulillah si coachnya menemukan sendiri solusinya. Oke. Terus untuk selanjutnya Bu ya, bolehkah saya menyampaikan
pengamatan saya nih Bu. Oke. Jadi berdasarkan rubrik yang telah saya siapkan tadi ya Bu ya. Jadi sesuai dengan alur cerita terus dengan paradigma berpikir coaching, ternyata hasil pengamatan saya nih terhadap kegiatan coaching yang dilakukan alhamdulillah sudah sangat baik Bu. Ibu sudah mengikuti sesuai dengan alur cerita terus menggunakan paradigma berpikir coaching, ada restu kemitraan dan segala macam itu alhamdulillah Bu ya. Dan saya berharap mudah-mudahan nanti kegiatan coaching yang lainnya Ibu lakukan bisa dikembangkan lagi nanti Bu, biar lebih baik lagi karena saat ini saya sudah cukup baik. Oke. Untuk selanjutnya nih Bu ya, saya ingin bertanya juga nih, apakah ada sih Bu kompetensi lain yang ingin dikembangkan? Koordinasi yang akan saya kembangkan tugasnya yaitu mengajukan pertanyaan tersebut. Mengajukan pertanyaan yang berikut. Iya. Memang agak susah nih ya Bu ya seperti itu ya, karena mengajukan pertanyaan berbuat ini kita harus mampu menggali segala macam potensi yang kita. Oke. Jadi mungkin itu saja sih Bu ya, pasca observasi yang dapat saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan nanti kegiatan coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi, sehingga kegiatan kita pun bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Mungkin saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.